Aku mencari sumber suara wanita tersebut. Itu jelas sekali suara ibu, padahal ibuku sudah meninggal 5 tahun lalu. Kulihat Abah Maman membuka matanya, ia mendekati wanita misterius yang masih berdiri di seberang sumur. Kemudian Abah Maman berlutut sambil menunduk di hadapan wanita tersebut. Aku tidak mendengar jelas percakapan mereka. Yang kulihat Abah Maman mengangguk-angguk seakan sedang mengiyakan perintah wanita misterius itu. Tak lama kemudian Abah Maman berdiri lalu dia menghampiriku. Wajahnya begitu tenang, seolah memberitahuku kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia menyuruhku jongkok di depan sumur. Kemudian Abah Maman meraih gayung batok yang mengambang di permukaan sumur. Aku sempat menoleh pada wanita misterius itu, dan ajaibnya dia sudah menghilang entah kemana. Bah, wanita tadi siapa? Dia Nyai penunggu sumur ini, jawab Abah Maman sambil mengguyurkan air ke tubuhku. Aku menggigil, air sumur Penyandungan terasa sangat dingin. Penunggu sumur, jadi wanita tadi setan dong Bah? Tanyaku, gigiku bergemeletuk saking dinginnya. Bukan setan, tapi jin baik penunggu sumur Penyandungan. Abah Maman kembali mengguyurkan air ke tubuhku. Jujur saja aku tidak tahu apa bedanya antara setan dan jin. Kuusap air yang membasahi wajahku. Bah, tadi ada suara almarhum ibuku. Ada apa ya? Tanyaku lagi. Di sini banyak dedemit. Kamu harus hati-hati, jangan terpengaruh sama suara apapun termasuk yang menyerupai suara ibumu, dia menasehatiku. Oh begitu ya Bah, kataku, aku mendongak ke langit. Di atas sana bulan mengambang tenang memancarkan cahaya yang menyinari sumur Penyandungan. Iya bejo, sekali lagi Abah Maman mengguyurkan air ke seluruh tubuhku, membuatku semakin menggigil kedinginan. Bah, setelah ini apalagi prosesnya? Kamu harus berendam di sumur ini. Berapa lama Bah? Aku mendongak, menatap wajah Abah Maman. Sampai jam 5 pagi. Hah? Yang benar Bah? Jelas aku terkejut mendengar perkataannya. Iya, nanti akan ada banyak godaan selama kamu berendam di sumur ini. Ingat, apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan sekali-kali keluar dari sumur Penyandungan. Kalau kamu keluar dari sumur ini, otomatis kamu gagal. Jelas Abah Maman, tampaknya dia sudah menyelesaikan guyuran terakhirnya. Oh tidak, Abah mau pulang, nanti pagi Abah ke sini lagi. Wah, yang benar saja, Bah. Aku takut sendirian di sini, sergahku. Kamu lebih takut sendirian di sumur ini apa jadi bujang lapuk seumur hidup? Tanya Abah Maman sambil terkekeh. Tapi Bah, sudah ikuti saja perintah Abah. Abah yakin kalau kamu kuat berendam di dalam sumur ini, kamu pasti segera dapat jodoh. Aku menunduk, jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu kalau sumur ini angker dan aku akan berendam sendirian di sini. Tapi tetap pakai senter kan Bah? Tanyaku lagi, kupeluk tubuhku sendiri yang menggigil kedinginan. Saat ini aku hanya mengenakan celana kolor yang sudah basah kuyup. Iya nanti Abah tinggalin 1 senter di sini, katanya. Tidak lama kemudian, aku disuruh masuk ke dalam sumur itu. Ternyata kedalaman sumur Penyandungan hanya sedadaku. Agar bisa bernapas, aku harus berdiri sampai jam 5 pagi di dalam sumur ini. Abah Maman menggantungkan lampu senter pada dahan pohon kopi dekat sumur. Abah pergi dulu ya. Nanti pagi Abah balik lagi ke sini. Iya Bah, timpalku. Aku ditinggalkan seorang diri di sumur ini. Abah Maman tidak memberiku mantra apapun. Dia hanya menyuruhku agar tidak keluar dari dalam sumur. Ku coba memejamkan mata. Sebisa mungkin aku menahan dingin di sekujur tubuhku. Bejo, tiba-tiba terdengar suara lirih seorang wanita di hadapanku. Saat kubuka mata, ternyata ada Rini yang juga berendam di dalam sumur. Dia menatapku sambil tersenyum. Rini, ngapain di sini? Aku terheran-heran melihat Rini ada di hadapanku. Bejo, tolong aku. Tolong kenapa? Aku melangkah mendekatinya. Di belakang kamu Bejo. Wajah Rini ketakutan, dia seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Dengan perlahan dan ragu-ragu aku menoleh ke belakang, tapi anehnya tidak ada apa-apa di belakangku. Hanya ada senter yang menggantung di dahan pohon kopi. Gak ada apa-apa kok, astaga.
Saat aku kembali membalikkan badan, kulihat wajah Rini rata semua. Yang terlihat hanya permukaan kulit. Aku menahan diri untuk tidak keluar dari dalam sumur itu. Kupejamkan mata, tubuhku bergetar kedinginan. Lalu terdengar suara gemericik air seperti ada yang sedang mendekat ke arahku. Bejo, sebuah tangan yang terasa kasar dan berbulu meraba wajahku. Aku tidak berani untuk membuka mata karena sosok di hadapanku pasti sangat mengerikan. Tolong jangan ganggu aku, kataku sambil menggigil. Di dalam air juga ada sebuah tangan yang meraba kakiku. Kurasakan kukunya yang panjang merayap di atas kulitku. Selama berendam di sumur itu, aku terus diganggu makhluk gaib. Kadang ada yang meniup kupingku, ada suara teman-temanku yang seakan sedang ngobrol di pinggir sumur. Dan yang tidak kalah mengerikan adalah, aku mendengar kembali suara almarhum ibu yang menyuruhku untuk pulang. Untungnya tekadku sangat kuat. Sampai pagi tiba, aku berhasil berdiam diri di dalam sumur itu. Abah Maman pun datang, dia menyuruhku untuk keluar dari dalam sumur. Sambil tersenyum, dia memberiku sebuah handuk. Selamat Bejo, kamu berhasil. Abah yakin jodohmu akan segera datang, ujar Abah Maman sambil menepuk pundakku.